Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ervinda Anis Nafsina dan rekan saya Ayu Hani dan Niken Restu. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori dari Albert Bandura, yaitu teori pemodelan. Berikut ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah modifikasi perilaku, yang kedua pertanyaan tentang sifat manusia, yang ketiga tentang penilaian teori Bandura, yang keempat tentang penelitian teori Bandura, dan yang kelima adalah refleksi tentang teori dari Bandura. Modifikasi perilaku. Tujuan Bandura dalam mengembangkan teori sosial kognitifnya untuk mengubah perilaku yang dianggap masyarakat bermasalah, seperti ketakutan atau fobia dan kecemasan. Ketakutan atau fobia. Bandura menggunakan teori permodelan untuk menghilangkan ketakutan dan reaksi emosional lainnya. Terdapat sebuah teknik yang disebut partisipasi terpadu, di mana seorang subjek menonton model dan kemudian berpartisipasi dengan model. Dalam studi klasik, fobia ular, Bandura dan rekan-rekannya menghilangkan rasa takut yang intens terhadap ular pada orang dewasa dengan cara subjek menonton pertunjukan di mana banyak orang yang melakukan kontak dekat dengan ular. Awalnya subjek diberikan ular mainan, kemudian menyentuh ular hidup, lalu membiarkan ular besar merangkak di badannya. Lama-kelamaan ketakutan mereka pada ular dapat diatasi. Ada pula permodelan tanpa model yang biasa disebut permodelan rahasia. Di dalam permodelan rahasia, subjek diinstruksikan untuk membayangkan situasi yang dia takuti dan mengancam. Permodelan ini tidak melihat langsung apa yang diperankan atau dicontohkan oleh model. Permodelan rahasia juga telah digunakan untuk mengobati fobia ular dan hambatan sosial. Kecemasan. Ada dua contoh kecemasan. Yang pertama, takut pada perawatan medis. Biasanya dialami oleh anak-anak. Kecemasan anak dinilai dengan beberapa teknik termasuk observasi langsung, tanggapan pada inventaris laporan diri, dan tindakan laporan diri. Maka dari itu dilakukan pengamatan. Ada dua anak yang dijadwalkan untuk operasi dan belum pernah di rumah sakit sebelumnya. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen yang menonton film tentang seorang anak laki-laki yang memiliki pengalaman di rumah sakit. Dan yang kedua, kelompok kontrol yang menonton film tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan. Anak laki-laki dalam film rumah sakit adalah model yang teladan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modeling film efektif dalam mengurangi kecemasan. Contoh yang kedua adalah kegelisahan ujian bagi beberapa mahasiswa ataupun siswa. Dalam penelitian klasik, sampel mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan nilai tes kepribadian. Mereka yang memiliki kecemasan tes tinggi dan mereka yang memiliki kecemasan tes rendah. Yang pertama, siswa melihat model film tentang kecemasan saat mengikuti tes dan cara menghadapinya. Yang kedua, siswa diberi model film tentang kecemasan ujian tetapi tidak tentang mekanisme coping. Yang ketiga, siswa menonton model yang difilmkan berbicara tentang kegiatan kuliah lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa subjek dengan kecemasan tes tertinggi dipengaruhi oleh model yang berbicara tentang mekanisme coping. Mekanisme coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Isu etika dalam modifikasi perilaku. Teknik modeling dalam modifikasi perilaku menuai kritik dari para pendidik, politisi, bahkan psikolog. Mereka mengatakan bahwa modifikasi perilaku yang mengeksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan manusia bertentangan dengan keinginan mereka. Bandura berpendapat bahwa tuduhan itu salah. Bandura mengatakan orang-orang datang ke terapis untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan tertentu yang menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi kehidupan sehari-hari. Bandura mencatat bahwa hubungan klien dan terapis adalah kontrak antara dua individu yang setuju, bukan hubungan antar master controller. Bandura juga menjelaskan
bahwa jauh dari manipulasi atau memperbudak, teknik modeling justru meningkatkan kebebasan pribadi karena mereka telah terbebas dari fobia dan kecemasan itu. Pertanyaan tentang sifat manusia. Perilaku dikendalikan oleh orang tersebut melalui proses kognitif dan oleh lingkungan melalui situasi sosial eksternal. Bandura menyebut pandangan ini reciprocal determinism atau determinasi timbal balik, yang artinya perilaku dikendalikan atau ditentukan oleh individu melalui prokognitif dan oleh lingkungan melalui peristiwa stimulus sosial eksternal. Dia kemudian memperkenalkan gagasan tentang triadic reciprocality atau timbal balik triadik, di mana 3 faktor yaitu perilaku, proses kognitif, dan variabel lingkungan saling berinteraksi. Meskipun perilaku manusia dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan lingkungan eksternal, kita bukannya tidak berdaya dalam menghadapinya. Reaksi kita terhadap rangsangan diaktifkan sendiri sesuai dengan harapan yang kita pelajari. Mengikuti aturan Bandura untuk pembelajaran observasional, kita mengamati dan menafsirkan tindakan kita dan menentukan perilaku mana yang sesuai untuk situasi tertentu. Kita mengkodekan peristiwa eksternal ini secara simbolis dan mengantisipasi bahwa perilaku tertentu akan membawa respons tertentu. Jadi, kita memilih dan membentuk perilaku kita untuk mendapatkan penguatan dan menghindari hukuman. Bandura percaya bahwa individu menciptakan lingkungan mereka sendiri. Dia menyarankan bahwa perilaku abnormal yang dia lihat sebagai suatu kebiasaan buruk dapat diubah dengan teknik modifikasi perilaku. Bandura mengusulkan bahwa sebagian besar perilaku, kecuali refleks dasar, dipelajari dan bahwa faktor genetik memainkan peran kecil. Namun, ia mengakui bahwa faktor keturunan seperti tipe tubuh, kematangan fisik, dan penampilan dapat mempengaruhi penguatan yang diterima orang, terutama di masa kanak-kanak. Misalnya, anak-anak yang canggung dan tidak menarik akan menerima penguatan yang berbeda dari anak-anak yang anggun dan menarik. Pengalaman masa kecil penting dalam teori Bandura. Belajar di masa kecil mungkin lebih berpengaruh daripada belajar di masa dewasa. Namun, pengalaman masa kanak-kanak tidak dapat dipelajari di kemudian hari dan perilaku dapat diganti. Setidaknya, beberapa perilaku dihasilkan dari pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa Bandura menerima keunikan kepribadian dan tujuan utama kita dalam hidup adalah untuk menetapkan standar kinerja yang realistis untuk mempertahankan tingkat efikasi diri yang memadai. Bandura berfokus pada perilaku daripada variabel motivasi internal. Dia tidak menggunakan ukuran penilaian seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, atau teknik proyektif. Tidak seperti Skinner, Bandura menerima operasi variabel kognitif serta perilaku yang dapat dinilai. Misalnya, dalam studi pemodelan yang dijelaskan, melibatkan anak-anak yang akan menjalani operasi. Teknik penilaian termasuk observasi langsung, inventaris laporan diri, dan pengukuran fisiologis. Dalam studi efikasi diri, variabel perilaku dan kognitif dinilai secara kuantitatif. Self-efficacy berkaitan dengan fobia dinilai oleh penilaian diri subjek dari jumlah tugas pada tes perilaku penghindaran yang mereka harapkan bisa mereka selesaikan. Kecemasan ujian mahasiswa dinilai dengan inventaris kepribadian. Dengan demikian, penilaian variabel perilaku dan kognitif penting dalam pendekatan pembelajaran sosial terhadap kepribadian. Research pada teori Bandura. Yang pertama adalah penelitian self-efficacy, perbedaan umur dan gender. Penelitian dengan anak-anak dan orang dewasa menunjukkan bahwa rata-rata pria memiliki skor efikasi diri yang lebih tinggi daripada wanita dan akan berkurang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya adalah fungsi parental self-efficacy. Parental self-efficacy di sini adalah rasa kepercayaan diri yang baik pada orang tua tentang cara mendidik anak dengan baik. Penelitian yang dilakukan pada remaja dan orang tua mereka di Italia menunjukkan bahwa remaja yang orang tuanya memiliki parental self-efficacy yang tinggi memiliki self-efficacy yang tinggi daripada mereka yang orang tuanya memiliki parental self-efficacy yang rendah. Yang selanjutnya adalah penampilan fisik atau physical appearance.
Sebuah studi terhadap pria dan wanita dewasa berusia 25 hingga 76 tahun menunjukkan bahwa penampilan fisik memiliki efek yang lebih besar pada perasaan mereka untuk mengendalikan hidup mereka daripada tingkat self-efikasi atau kesehatan mereka. Selanjutnya adalah prestasi akademi. Guru dengan tingkat efikasi diri yang tinggi dalam kemampuan mengajar dapat menciptakan lebih banyak kesempatan bagi siswa mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Self-efikasi sendiri pada siswa juga berhubungan positif dengan motivasi, tingkat usaha, tingkat aspirasi, dan ketekunan dalam situasi kelas. Yang selanjutnya yaitu pilihan karir dan kinerja. Pria mempunyai self-efikasi yang tinggi terhadap semua pekerjaan. Sebaliknya, perempuan mempunyai self-efikasi yang tinggi untuk pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tetapi memiliki self-efikasi yang rendah untuk pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Karyawan yang memiliki self-efikasi tinggi menempatkan tujuan pribadi yang lebih tinggi dan lebih berkomitmen pada tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah kesehatan fisik. Wanita hamil yang telah diajari relaksasi dan latihan pernapasan untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan, mereka percaya bahwa mereka memiliki kendali yang lebih besar atas rasa sakit tersebut daripada wanita yang tidak diajarkan teknik relaksasi sama sekali. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan perilaku sehat. Sebuah studi menemukan bahwa penduduk di asli Amerika dan orang dewasa asli Alaska menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara efikasi diri dan penggunaan alkohol. Semakin rendah tingkat efikasi diri, semakin besar pula mereka mengonsumsi alkohol. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Efikasi diri yang rendah dapat menyebabkan depresi, dan depresi dapat menurunkan efikasi diri. Orang-orang yang mengalami depresi, mereka percaya bahwa mereka jauh lebih tidak mampu daripada orang lain untuk melakukan banyak bidang kehidupan secara efektif, dan bahwa mereka memiliki sedikit kendali atas situasi mereka. Yang selanjutnya adalah kolektif efikasi. Sekelompok orang yang bekerja bersama dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama dapat mengembangkan kolektif efikasi ini. Dalam sebuah studi, kolektif efikasi yang tinggi dalam sebuah tim yang juga memiliki pemimpin yang sangat kompeten telah memenangkan sebagian besar pertandingan mereka di musim sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penelitian tentang self-efikasi dan hubungannya dengan internet. Sebuah penelitian dilakukan terhadap orang dewasa di Jerman. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki self-efikasi yang tinggi membuat kesan yang baik kepada orang lain dengan cara memposting foto pribadi yang lebih informal seperti di dalam pesta, dan menampilkan diri mereka sebagai orang yang santai, lucu, dan keren di halaman media sosial mereka, daripada mereka yang memiliki aspek self-efikasi yang rendah. Penelitian tentang hubungan antara perilaku agresif dan kekerasan di televisi atau online. Sebuah penelitian terhadap orang-orang berusia awal dan pertengahan 20 tahunan menemukan korelasi positif yang kuat antara jumlah kekerasan yang mereka tonton di televisi antara usia 6 dan 10 tahun terhadap perilaku agresif mereka sebagai orang dewasa. Dengan kata lain, semakin banyak kekerasan TV yang mereka lihat sebagai anak-anak, semakin besar pula sifat agresif mereka di usia 20 tahunan. Refleksi teori Bandura. Teori pembelajaran sosial berfokus pada perilaku terbuka. Kritikus mengatakan bahwa penekanan ini mengabaikan aspek kepribadian manusia seperti motivasi dan emosi. Mereka membuat analogi dengan seorang dokter yang pasiennya menderita sakit perut. Dokter hanya menangani perilaku terbuka yang dapat mengobati pasien dengan meminta mereka untuk berhenti mengerang dan mengeluh serta memegangi perut mereka. Apa yang mungkin diperlukan sebagai gantinya adalah obat-obatan atau pembedahan. Dokter harus mendiagnosis dan merawat organ dalam yang terkena. Penyebab yang mendasari rasa sakit bukan hanya gejala yang diobati, tetapi penyebabnya. Kritikus mengatakan jika bukan penyebab yang diobati, maka gejala pengganti mungkin akan muncul. Pendekatan pembelajaran sosial memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ini objektif dan dapat diterima untuk metode penyelidikan laboratorium, membuatnya kongruen dalam psikologi eksperimental.
Kebanyakan psikolog eksperimental menolak pekerjaan teoritis dalam kepribadian yang mengendalikan ketidaksadaran atau kekuatan pendorong internal lainnya yang tidak dapat dimanipulasi atau diukur dalam kondisi laboratorium. Oleh karena itu, pendekatan Bandura menawarkan sejumlah besar dukungan empiris. Hal ini terutama berlaku untuk konsep self-efficacy. Kedua, pembelajaran observasional dan modifikasi perilaku sesuai dengan semangat fungsional dan pragmatis psikologi Amerika. Lebih mudah daripada pendekatan lain, teknik pembelajaran observasional dapat diambil dari laboratorium dan diterapkan pada masalah praktis. Teknik-teknik tersebut juga memberikan penguatan yang lebih cepat bagi praktisi daripada pendekatan lain. Misalnya, dalam situasi klinis, perubahan dramatis dapat dilihat pada perilaku klien dalam beberapa minggu atau bahkan hari. Perubahan perilaku dalam skala yang lebih besar di sekitar 60 negara juga telah ditunjukkan. Bandura Central Idea, mereka orang yang mempelajari perilaku dari panutan yang ingin mereka tiru. Hal ini telah digunakan dalam program radio dan televisi di negara-negara kurang berkembang untuk mempromosikan isu-isu sosial seperti pengendalian populasi, meningkatkan status perempuan, dan mengurangi penyebaran AIDS. Kisah yang disajikan di media ini berkisar pada karakter yang mencontoh perilaku yang dirancang untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Ini tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Studi telah menunjukkan perubahan signifikan dalam praktik seks aman dan praktik keluarga berencana di antara jutaan orang yang mengikuti paparan model ini. Hal ini dapat memperkuat gagasan perubahan perilaku dalam skala besar. Maka tidak diherankan jika banyak peneliti dan dokter terus mempelajari dan mempromosikan teori sosial Bandura. Banyaknya buku, artikel, dan studi penelitian yang masih berasal darinya membuktikan popularitasnya yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.